Jadi sebetulnya salah, keliru. Yang dianggap ujlah itu, ya ini mah orang akiran lah. Orang yang lemah-lemah, yang nggak mau, justru nggak mau seolah mengingatkan masyarakat. Orang-orang putus asa itu mah yang ada di tempat ujlah. Begitu kan? Justru keliru. Sekarang ini memang dalam 3 bulan, 4 bulan ini banyak sekali teman-teman yang ingin ujlah sebetulnya, tapi selalu ada pertentangan dengan keluarga, sehingga banyak yang ke saya minta hadis tentang ujlah, ada yang minta penjelasan itu ini, ya. Jadi katanya banyak yang malas membaca, jadi keluarganya itu lebih bagus penjelasan langsung. Baiklah kalau gitu rekan sekalian, karena ini banyak permintaan, maka kita akan membahas ini lebih detail dari sebelumnya. Mengapa orang-orang yang sudah ujlah itu kedudukannya di mata Allah itu adalah manusia paling sesuatu yang agak menurut sebagian mayoritas orang percaya, tidak percaya dengan pernyataan. Masa sih? Bukannya mereka ini orang-orang pengecut yang tidak mau menghadapi realita dunia, sehingga ego melarikan diri ke dunia. Dari dunia, ya, menghindari tantangan. Itu pernyataan-pernyataan yang juga sering saya dengar. Yang benar itu hadapi masalah dunia, hadapi, bahkan ingatkan orang dalam kesesatan, ingatkan orang dalam keliruan, bukan menghindari, begitu. Baik, rekan sekalian, itulah barangkali berbagai keresahan dan juga fakta-fakta yang, karena saya sendiri juga banyak dari dulu yang mencari saya, tokoh-tokoh agama atau yang saya kenal aktivis Islam. Ya, ente salah gimana sih? Harusnya hadapi dong. Harusnya justru kita harus bertempur dengan kemaksiatan di kota. Kita harus mengingatkan mereka dan sebagainya secara langsung. Baik, kalau gitu kita jawab. Pertama kita akan bacakan dulu hadisnya ya. Ini dari hadis riwayat Bukhari 7087 dan dalam beberapa kitab lain. Ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling utama, paling punya nomor 1 dan yang paling? Beliau menjawab, orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Double ya, bukan atau nih. Dalam teks bahasa Arab sudah diterjemahkan tafsirnya dan memang segala macam itu, dan bukan atau. Kalau atau kan salah satunya, ini dua-duanya. Orang yang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah. Dan saya itu perang. Ya, dan saya yakin ini adalah memang perang benar membela agama. Sekaligus saya wakafkan semua harta ini untuk perang. Sisakan sedikit untuk anak istri secukupnya. Begitulah kira-kira ya. Lalu sahabat bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, seorang laki-laki yang mengasingkan diri ke suatu lembah, menyembah rohnya dan menjaga manusia dari kejahatan, maksudnya menjaga sesama yang ikut ujlah. Mari kita lihat konteks dan makna hadis tadi. Hadis ini membagi 2 manusia terbaik, yaitu seorang mujahid. Kalau itu jelas kan, tidak usah, dan tidak akan ada yang menanyakan, tidak akan ada orang yang mempertentangkan, yang terjun langsung dalam berjuang secara fisik dan
harta. Begitu. Nah ini memang berat, hampir sulit lah. Hampir sulit. Orang yang siap kerja dengan jiwa dan fisik, maka menjadi manusia terbaik wajar. Jahit, keren kan, menjahit. Selesai. Tapi yang menjadi aneh, loh, masa sih orang yang ujlah justru hampir sederajat dengan menjahit? Begitulah. Sebab image yang ada di masyarakat justru terbalik. Manusia aneh sih, ngapain? Malah pengecut. Mengasingkan diri begitu. Ya. Harusnya kan bertanggung jawab lah terhadap keluarga lah. Dan sebagainya. Bahkan ada yang meninggalkan keluarga, kan lebih aneh lagi. Nah begitulah kira-kira. Nah sekarang dengan hadis ini jelas. Itulah memang keterbatasan manusia. Manusia itu kan kadang-kadang berpendapat dengan hanya bekal akal saja. Betul. Bahwa akal itulah melahirkan pemikiran memilih kebenaran. Tapi hanya akal saja, tanpa beriman, dan mengikuti apa yang Nabi sampaikan secara utuh, maka bisa juga tersesat pemikirannya. Kalian, sekali lagi, saya hitung ya, kurang lebih nih, dari dulu ya. Mungkin ada 30 lah orang yang dianggap tokoh daerah, ya, yang saya kenal, yang ada beberapa kali komunikasi. Bahkan dari Madura ada kiai, dari Jawa Timur, bahkan ada anggota dewan, macam-macam lah ke saya. Kok sikapnya malah, intinya begini lah, itu keliru, tindakan tingkat itu keliru. Kenapa? Justru jangan menghindar, kalau antum pejuang, hadapi. Begitu kira-kira. Tanpa memahami hadis ini. Nah berarti artinya orang yang pendapat begitu tidak sejalan dengan apa yang Nabi sampaikan. Justru ternyata Allah menghargai setara, bayangkan, dengan seorang mujahid. Keren sekali yang mujahid, Masya Allah. Itu kalau sudah ada kata-kata mujahid, itu berarti sudah terbayang langsung masuk surga, terbayang tidak dihisab. Begitu. Dan ketika matinya syahid, Masya Allah, mujahid itu kan identik dengan syahid, maka ada 70 orang kalau tidak salah ya, yang dicintainya, yang ketika hidupnya tidak beruntung, kita selamatkan, bayangkan. Kan ini keren sekali, amat sangat keren. Jadi tentu agak aneh kalau orang tidak tahu hadis ini. Masa sih? Gitu ya. Malah bukannya pengecut itu, orang aneh gitu, sebagainya kan, bertolak belakang. Tapi apa Anda mau berani membantah hadis ini? Kalau hadisnya diriwayatkan dengan yang banyak pertentangan, ya ini hadis Imam Bukhari, ya. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Oke, baik. Kita jawab. Harus dari 5 sudut pandang jawaban. Pertama, harus tahu dulu makna ujlah dan sistem dari sisi spiritualitas Islami. Dalam hadis di atas, ujlah bukan karena lemah. Nah, ini yang suka keliru. Iman kamu lemah, kamu takut. Lupa bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, kalau kalian merasa gagah menghadapi fitnah Dajjal, lalu nyamperin, mana Dajjal itu? Saya nggak takut, akidah saya kuat. Ternyata Nabi mengatakan ketika berhadapan, jadilah bentuknya. Tuh, Nabi sudah warning karena ada nilai kesombongan. Nah, sekarang simulasi dengan
Oke, Dajjal belum, secara makhluknya belum muncul. Tapi sistemnya sudah mengakar sistem Dajjal. Dan hampir semua orang tidak sanggup berhadapan dengan terbawa arus. Yang tokoh agama sudah hubung dunia. Ya. Mungkin sudah 99%, 9,9 tokoh agama sekarang sudah hubung dunia. Ya. Tokoh loh. Ya. Yang diundang ceramah ke sana sini. Mana ada sekarang nilai keikhlasan? Nah itu berarti tidak sanggup. Ya. Susah. Sekarang sistem Dajjal, kendaraan mewah. Coba tokoh agama, kita langsung ke tokoh agama aja lah. Tidak usah umat biasa. Jarang sekarang tokoh agama mau pakai kijang butut, ya. Kalau pakai motor sajalah. Warawirinya diundang ceramah pakai motor, hampir tidak ada. Terbukti kan mereka mengatakan lawan sistem itu kalau berani berhadapan. Ingat kamu lah bagaimana menyapu kotoran dengan sapu kotor. Nah itu bukti apa yang Nabi sampaikan benar. Anda berhadapan dengan sistem Dajjal sudah tidak sanggup. Oke, kalau gitu sanggup nggak nih memberikan syirik di jalan-jalan? Ini toko jangan gambar ya. Iklan yang suruh iklan. Anda sanggup tidak berhadapan dengan itu? Pasti tidak sanggup. Digebukin nanti. Ketok-ketok pintu. Pak, tolong dong, fotonya jangan di sini. Semua. Pokoknya diingatkan semua. Oleh kita berani tidak? Sulit. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis lain, jangan coba-coba kalian nantang Dajjal walaupun keimanannya kuat. Tidak sanggup, kata Nabi. Ternyata betul kan? Dajjalnya belum muncul sosoknya, kan sistemnya sudah dipersiapkan oleh iblis. Makanya diibaratkan Dajjal menguasai dunia hanya 40 hari. Menurut saya kalau itu pun tidak ada isyaratnya. Anggaplah itu tidak simbol 40 hari. Real. Masuk akal. Karena iblis sedang mempersiapkan hampir seluruh umat sekarang ada di hampir semua ya. Tanpa disadari. Calon pengikut. Mudah. Sistemnya sudah disiapkan. Dan jangan tinggal menyatukan saja nih. Dan berbagai kelompok. Dengan hujah-hujahnya dan sebagainya, jadi pengikutnya. Ya. Beda dengan sosok calon pemimpin dunia Islam yang memang berasal dari Allah, dari zero, dari nol. Kan sekalian, baik. Jadi bukan lemah, salah. Karena kita tidak sanggup menghadapi sistem yang sekarang sudah ada. Kita sadar sekarang setelah bermunculan mubasyirat, Masya Allah, setiap jengkal syirik di mana-mana ada. Keluar rumah, baliho, keluar rumah, macam-macam. Waduh, warung-warung, toko-toko gambar, semua gambar. Dan sebagainya. Contoh. Ya, banyak lagi, ada ribuan yang sulit kita hindari. Tapi karena bukan kelemahan, karena justru kepekaan terhadap kerusakan, kekacauan moral masyarakat. Jadi kita peka sekali, Masya Allah. Kan banyak nih teman-teman. Kan di tempat saya banyak sirik sekali. Masyarakat yang masih minta-minta ke kuburan. Di situ ada keramat, ramai di sini setiap malam apalah ya. Nah, itu. Rasulullah memberikan kedudukan tinggi kepada orang yang seperti ini. Karena, jadi jawaban tadi pertama, kita bukan lemah. Justru kita peka. Jawabannya gitu, teman sekalian. Lalu Rasulullah memberi
kedudukan tinggi kepada orang tua. Sebab kenapa? Pertama, memiliki kesadaran rohani yang tinggi. Kalau orang yang tidak memiliki kesadaran rohani tinggi, itu pasti kita malah terbalik, diketawakan. Tidak ingat yang Nabi sampaikan, Anda jangan berhadapan dengan Dajjal. Hindari. Itu Nabi, perintah Nabi. Hindari. Anda tidak sanggup. Kemudian yang kedua, apa poinnya? Memiliki kedudukan tinggi. Tidak ikut arus dalam kerusakan. Kalau ada di kota, kita ikut arus. Ikutlah, namanya arus. Kita tuh pindah kapal. Dari kapal satu ke kapal lain. Berarti kalaupun kita jadi orang benar di dalam kapal itu, ya kita harus mereka. Setidak-tidaknya kecipratan, setidak-tidaknya jadi malas tahajud, setidak-tidaknya jadi tidak rajin sholat berjamaah, itu minimal. Karena sistem di kota menciptakan manusia seperti itu akhirnya. Minimal orang yang ujlah tidak ikut arus. Oke. Yang berikutnya, meninggalkan dunia dalam perspektif lingkungan yang ada sekarang ini, bukan untuk malas. Meninggalkan malas, justru ingin total dalam ibadah. Dan itu lebih berat. Makanya teman-teman kesini, tahu kan ada kesaksian Mas Marinir. Siapa namanya? Mas Dedik ya? Dia 2 hari di sini, Kang. Dia ngobrol berdua, Kang. Mau jujur nggak, Kang? Kenapa? Sebetulnya didikan di sini lebih berat loh dari TNI. Masa sih? Iya katanya. Kita di sini saya udah masih ngantuk, harus bangun kan? Berat itu. Airnya dingin. Kemudian macam-macam. Ya, harus itulah, banyak aturan. Kalau di sana banyak aturan, kalau perang aja. Kalau perang ya longgar gitu. Jadi sebetulnya salah, keliru. Orang yang dianggap penjual itu, ya ini mah orang akiran lah. Orang yang lemah-lemah, yang nggak mau berhadapan dengan, justru nggak mau seolah mengingatkan masyarakat. Orang-orang putus asa itu mah yang ada di tempat ujlah. Begitu kan? Justru keliru. Ujlah itu justru kita ingin total beribadah yang tidak mudah. Ya, bayangkan berubah jam tidur itu kan tidak mudah. Awalnya pusing semua nih, karena darah tinggi naik, kurang tidur kan. Tetapi itulah perjuangan, tidak mudah ya. Pengorbanannya tidak mudah, harus dari keluarga, ya dan sebagainya lah. Ada hadis yang mendukung, yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4262. Akan datang fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Maka barang siapa yang memiliki tempat ujlah, hendaklah ia berlindung di sana. Tempat mengasingkan diri, maka hendak berlindung. Oke, baik. Ini Hasan derajatnya. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Makna ujlah dan spiritual Islam. Itu sudut pandangnya harus itu satu, harus dilihat dari sudut pandang. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang melaksanakan nilai ibadah murni di masa fitnah. Itu tidak mudah. Ya habis kalau ngadu ke Allah mah nggak dikabul-kabulkan kan. Tapi kalau ke pohon ini kok saya tokcer gitu loh. Ya. Tapi kalau ke kuburan ini saya langsung loh Kang. Begitu. Kepada Allah mah susah nggak dijawab-jawab.